Ya, baik. Sebelumnya kami ucapkan selamat siang kepada yang terhormat untuk divisi kemitraan ada Ibu Lucy dan juga tentunya selamat siang kepada yang kami hormati Bapak Ibu Mitra ataupun kepala unit yang mengikuti acara training aplikasi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin kita dapat berjumpa kembali tentunya dalam acara training aplikasi kepala unit khususnya untuk kepala unit aktif ya atau kepala unit unit mitra yang saat ini berkesempatan untuk training aplikasi. Dan untuk training aplikasi ini ya, Bapak Ibu, utamanya untuk yang lama ataupun yang baru, silakan nanti setelah kita training aplikasi, coba untuk diaplikasikan untuk eh, di aplikasinya ya, di trainingnya atau di laporan aplikasinya ya, agar tentunya kita bisa semakin paham, semakin tahu caranya ataupun bagaimana laporan yang akan kita input ya setiap harinya. Dan karena laporan ini sangat hukumnya wajib ya untuk mitra, terutama yang sudah yang baik itu yang sudah lama ataupun yang baru. Nah, laporan aplikasi ini wajib untuk dilaporkan agar tentunya dari pusat bisa langsung menerima laporan yang Bapak Ibu input di laporan aplikasi masing-masing karena ini sistemnya online dan tentunya akan langsung terintegrasi ataupun langsung terkirim di laporan aplikasi yang sudah dimiliki oleh pusat, yang diterima oleh pusat. Ya, baik Bapak Ibu tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung mulai untuk training aplikasinya. Ya, tentunya untuk training aplikasi ini nantinya saya akan kirimkan hasil record dan juga bahan-bahan untuk kita eh, belajar di training aplikasi pada hari ini. Ya, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu untuk aplikasinya ya, atau mungkin untuk fitur-fitur yang akan kita pelajari pada hari ini nanti ya. Pertama ada 10 fitur ya. Ada 10 fitur yang akan kita pelajari pada hari ini walaupun nanti di dalam aplikasinya ada banyak sekali submenu-submenu, tetapi untuk laporan aplikasi yang kita input yang kita gunakan adalah ke 10 laporan ini. Jadi nanti untuk submenu-submenu yang lain Bapak Ibu bisa diabaikan saja, tidak perlu eh, tidak perlu bingung ya, ataupun tidak perlu bertanya-tanya ini untuk aplikasi yang lain atau submenu-submenu yang lain buat apa. Nah, jadi tidak usah takut atau tidak usah bingung ya seperti itu. Jadi hanya 10 fitur ini saja yang wajib Bapak Ibu isi ataupun nanti mungkin hanya pengecekan saja. Ya, yang pertama yaitu login ya. Yang pertama ada menu login. Tentunya untuk login kita butuhkan link bagi unit-unit yang baru nanti bisa yang baru saja buka ya, belum mendapatkan link. Nah, nanti bisa ditanyakan ke pengawasnya, bisa ditanyakan ke kemitraan, ke Bulusi ataupun Bunda Nani untuk link dan juga tentunya username dan passwordnya. Nah, terutama untuk unit yang baru. Nah, unit yang lama bisa dicek kembali apakah sudah menerima atau belum. Karena untuk masuk ke laporan aplikasinya tentu kita membutuhkan username dan password. Kemudian di menu login ini kami sarankan untuk Bapak Ibu untuk bisa ganti password. Nah, di sini ada old password, new password, dan confirm password. Nah, agar tidak bingung ya, kita langsung saja masuk ke laporan aplikasinya.
Nah, ini ya Bapak Ibu untuk linknya, nanti Bapak Ibu akan menerima link laporan stripbimba.com. Nah, kalau tampilan yang seperti ini nanti Bapak Ibu bisa langsung pilih yang bernama unit ya. Ini di sini ada berwarna hijau, kita pilih yang namanya unit. Nah, lalu kita akan diarahkan atau muncul untuk halaman kita login. Nah, di sini kita diwajibkan untuk menginput email dan juga passwordnya. Lalu kita bisa masukkan email username-nya ya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, Bapak Ibu, untuk username dan password nanti akan diberikan juga oleh pusat untuk masing-masing unitnya. Nah, untuk masing-masing unitnya. Nah, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini untuk laporan aplikasi yang kami miliki atau yang kami punya, ini username-nya adalah BIMBA ya, Bimba, BI kecil MBA besar sesuai dengan karakter penulisan di Bimba Ayuweo. Nah, kemudian ada tambahan 5 digit angka. Nah, 5 digit angka ini dimiliki atau diambil dari nomor cabang unit masing-masing. Nah, biasanya untuk nomor cabang itu 4 digit ya. Nah, seperti di unit kami ini 4372. Nah, kemudian ditambahkan angka 0 untuk mengisi 5 digit tambahan username yang harus dimasukkan atau diinput di laporan aplikasi berikut. Nah, jadi setiap atau semua unit pasti menggunakan karakter yang sama. Jadi 5 huruf ya kata Bimba, BIMBA dan juga ditambahkan 5 digit angka nomor cabang unit masing-masing. Nah, jadi bukan 04372 ya, tetapi nomor cabang unit masing-masing. Yang masih belum punya cabang atau yang masih belum punya nomor cabang, belum mendapatkan kode nomor cabang, nah ditunggu ya sampai unitnya nanti diberikan nomor cabang oleh divisi kemitraan. Nah, kemudian untuk username-nya, untuk username awal ya, untuk username pemberian dari pusat itu pasti 123 123. Nah, untuk username awalnya 123 123. Namun untuk unit-unit yang selanjutnya nanti kami arahkan untuk mengganti password agar tidak terjadi kesalahan masuk ke unit masing-masing. Kita coba untuk masuk ya sesuai dengan password yang kami punya. Kita coba untuk sign in. Nah, lalu kita akan masuk ke tampilan awal ya. Ada informasi di sini yaitu tagline Bimba, relawan Bimba berbuat baik dengan bijaksana. Nah, kemudian untuk mengganti password, Bapak Ibu bisa klik bagian kanan atas di sini ya, yang bergambar foto profil. Kemudian di sini ada dua pilihan yaitu change password dan logout. Bapak Ibu bisa pilih change password untuk mengganti password. Kenapa kami sarankan untuk mengganti password? Karena kita menggunakan nomor cabang dan juga passwordnya sama ya. Seluruh Indonesia itu menggunakan 123 123 sehingga sangat rawan untuk terjadi kesalahan masuk, kesalahan penulisan angka nomor cabang. Nah, sehingga berpotensi unit lain salah masuk ke laporan aplikasi kita atau kita yang salah masuk ke aplikasi unit lain. Nah, sehingga kami sarankan untuk Bapak Ibu bisa mengganti password yang lama, password yang diberikan oleh pusat yaitu 123 123, kita tuliskan di old password 123 123. Nah, kemudian kita tuliskan password baru kita di new password. Nah, password barunya dituliskan di sini ya. Nah, dituliskan di sini sesuai dengan kebutuhan masing-masing atau disesuaikan dengan sandinya masing-masing. Nah, ini sandinya bebas ya, sesuai dengan unitnya masing-masing agar tidak malah
menyusahkan atau menyulitkan kita nanti ketika login. Jadi disesuaikan saja dengan unitnya masing-masing. Dan jangan lupa ketika sudah diganti new passwordnya, nah langsung dicatat agar nanti tidak terjadi lupa ya, tidak terjadi lupa. Dicatat baik itu di handphone ataupun di catatan kecil sehingga bisa disimpan oleh kepala unit ataupun mitranya. Nah, kemudian silahkan diisikan untuk new passwordnya, diisi sesuai kebutuhan masing-masing. Lalu untuk password yang sudah diisikan di new password ini nanti diisikan kembali ke confirm password. Nah, artinya di new password dan juga confirm password ini isinya sama. New password dan confirm password isinya sama. Nah, setelah sudah terisi semua, Bapak Ibu tinggal klik update password. Nah, nanti untuk password laporan aplikasi sudah menjadi laporan aplikasi atau sudah menjadi password yang terbaru, sehingga kedepannya ketika Bapak Ibu ingin login di laporan aplikasinya bisa menggunakan password yang baru. Nah, itu ya Bapak Ibu untuk fitur yang pertama, yaitu menu login di sini ya. Nah, kemudian yang kedua ada profil unit. Profil unit ini untuk pengecekan ya. Di sini dalam kurung ada cek, lalu ada di dalamnya ada profil unik, kontak, rekening, dan konfirmasi ke PIC jika belum sesuai. Kita masuk ke aplikasinya kembali. Nah, di sini di bagian kiri, nah di sini ada menu-menu yang bisa kita klik ya, bisa kita pilih. Nah, untuk profil unit ada di atas di sini ya, profil unit bisa kita klik. Nah, isinya tentu profil dari unit kita masing-masing. Nah, di sini ada profil unit dari nomor cabang sampai nama core wheel. Nah, ini untuk unitnya Bapak Ibu saya yakin nanti sudah terisi semua ya, sudah lengkap isinya. Kemudian untuk kontak dari nomor HP sampai dengan alamat, kemudian untuk rekening bank dari nama bank dan virtual account. Nah, untuk profil unit ini Bapak Ibu kita sebagai unit tidak bisa mengganti atau tidak bisa mengedit. Sehingga ketika terjadi kendala atau terjadi kesalahan data tidak sesuai dengan data unit-unit Bapak Ibu, silahkan bisa konfirmasi ke PIC atau konfirmasi ke pusat. Nah, konfirmasinya kemana? Konfirmasinya Bapak Ibu bisa lihat di menu laporan ya. Di atas profil unit ini ada menu laporan. Bapak Ibu bisa klik laporannya. Nah, selain di sini ada teknis laporan, juga ada call center. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk jika ada kendala ya, untuk Bapak Ibu bisa konfirmasi ke nomor WhatsApp yang ada di sini 081585198372. Nah, ini ada emailnya juga. Silahkan Bapak Ibu bisa berkontak atau berhubungan dengan nomor yang sudah disediakan. Nah, ini tata cara untuk bisa konfirmasi ke PIC. Ada di menu laporan. Ya, itu ya. Untuk profil unit, sekali lagi Bapak Ibu hanya bisa melakukan pengecekan tanpa bisa mengedit. Sehingga ketika terjadi kesalahan data, terjadi perbedaan antara data yang ada di laporan aplikasi dengan data sebenarnya di lapangan ya, di unit masing-masing, Bapak Ibu silahkan bisa konfirmasi ke PIC atau ke pusat. Ya, selanjutnya kita ke menu yang ketiga, yaitu menu staff. Ada daftar staff, input, dan update. Tentunya di input ketika ada staff atau relawan ya. Kita menyebutnya relawan yang baru. Kemudian ada tombol tambah staff, tombol import staff, download import staff result. Ada kolom aksi, lihat, edit, dan hapus. Kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Nah, di sini ya, di bawah profil unit ada menu staff. Ada menu staff, kita bisa klik di sini. Nah, yang kita butuhkan yaitu daftar staff. Kita pilih yang daftar staff. Nah, daftar staff isinya adalah data-data relawan, data-data staff yang ada di unitnya masing-masing. Nah, baik itu kepala unit, relawan motivator ataupun guru ya. Di sini jabatannya terteranya guru, motivator, atau mungkin bahkan ada
satpam ya, ada office boy, office girl. Nah, bisa ditulis semuanya di sini. Nah, tapi untuk yang wajib yaitu kepala unit ya dan guru, kepala unit, asku dan guru, relawan-relawan yang memang membimbakan di unitnya masing-masing. Nah, seperti ini contohnya ya, nanti ketika kita sudah input ada nick. Nick ini nomor induk karyawan atau nomor induk relawan. Nah, untuk nick ini tidak perlu menggunakan nomor induk kependudukan ya, jadi tidak perlu lihat KTP. Nah, nick ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan unitnya masing-masing. Contoh misalkan mau dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya boleh ya. Tapi angkanya tidak bisa diulang. Kalau sudah angka 1 digunakan tidak bisa menggunakan angka 1 lagi, terutama untuk nick, untuk NIM ya, itu tidak bisa. Jadi bisa menggunakan nomor urut 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, untuk di unit saya atau di laporan aplikasi kami, nah ini menggunakan nomor cabang di depannya ya. Nah, nomor cabang kami 04372. Nah, kami gunakan sebagai depan awalan untuk NIM, nick ya. Kemudian untuk selanjutnya kami berikan 3 tambahan digit angka ya. Dari misalkan ini 0 udah sampai 020 berarti dimulai dari 001. Nah, seperti itu. Tambahin dua angka kemudian baru angka 1. Nah, seperti itu. Jadi untuk nick nanti bisa dilanjutkan dan seterusnya. Nah, contoh seperti ini karena di sini sudah sampai angka 20 berarti untuk nick selanjutnya saya akan menggunakan nomor 21. Contoh kita bisa klik di sini ya, ada tambah staff, ada import staff. Nah, untuk tambah staff ini kita menambahkan data staff satu persatu, manual ya, satu persatu. Import staff juga manual, tetapi ini bisa menambahkan banyak data gitu ya. Kalau datanya lebih dari 10 bisa menggunakan tombol import staff. Namun untuk import staff nanti ada aplikasi tambahan. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu bisa gunakan atau bisa pilih salah satu. Tidak perlu keduanya digunakan. Saya contohkan terlebih dahulu untuk yang tambah staff. Nah, kita klik tambah staff sesuai dengan tadi ya. Untuk nicknya saya menggunakan nomor cabang. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau langsung angka 1 seperti ini boleh ya. Jadi tidak perlu, tidak harus, tidak wajib menggunakan nomor cabang. Jadi angka 1, 2, 3 dan seterusnya boleh. Tapi untuk unit kami menggunakan 04372 372. Selanjutnya nomor berikutnya 021. Nah, melanjutkan di nomor yang terakhir. Ini untuk nicknya, kemudian untuk jabatannya dipilih sesuai dengan jabatan yang akan di-input. Contoh, di sini belum ada kepala unit, kami imbuhkan nama kepala unitnya, jabatannya. Nah, jangan lupa diisikan namanya di sini ya. Namanya misalkan ya seperti ini. Kemudian untuk jabatannya kepala unit, statusnya aktif. Departemennya kita pilih Bimba Ayuweo. Nah, lalu tanggal masuknya disesuaikan dengan tanggal masuk yang bersangkutan, tanggal masuk kepala unitnya. Contoh, kepala unitnya sudah masuk di tahun 2024 ya, di tanggal 1 Juli 2024. Nah, contoh kita bisa klik di sini ya. Nah, untuk memasukkan tanggal, Bapak Ibu bisa klik yang bergambar kalender di sini ya. Yang bergambar kalender. Nah, di sini bisa diklik. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa pilih di sini ya, untuk bulan, tahun, bisa klik di sini. Atau kalau menggunakan manual, bisa ditulis manual seperti ini, 01. Nah, dengan catatan untuk penghubungnya itu menggunakan tanda strip. Tanda penghubung tanggal, bulan, dan tahunnya menggunakan tanda strip. Tidak menggunakan tanda garis miring, tidak menggunakan titik ya, tidak menggunakan yang lainnya, tetapi menggunakan strip. Jadi kalau mau ditulis manual ya 01 strip 07 strip 2024. Nah, disesuaikan saja dengan tanggal masuk dari relawan tersebut. Nah, ini kemudian bisa klik di sini ya. Diklik di tanggalnya. Kemudian tanggal lahir pun sama ya. Jika mau ditulis manual, misalkan lahir di tanggal 10 strip bulan 10 tahunnya 2000. Nah, seperti ini.
Nah, ini silahkan juga boleh. Yang penting tanda penghubungnya menggunakan strip atau bisa dipilih langsung seperti ini. Yang penting disesuaikan saja dengan tanggal masuk atau tanggal lahir yang bersangkutan. Kemudian nomor telepon disesuaikan dengan nomor telepon yang bersangkutan. Lalu email juga demikian, disesuaikan dengan email yang bersangkutan. Kemudian untuk nomor rekening bank dan atas nama ini opsional ya, ada tanda opsionalnya. Nah, jika opsional berarti boleh diisi, boleh tidak ya, boleh dikosongi, boleh diisi, boleh tidak. Nah, kalau mau diisi juga boleh ya. Jadi kalau misalkan diisi, diisi saja, misalkan nomor rekeningnya 152, kemudian banknya BRI, atas namanya Andika Marta. Nah, seperti ini. Kalau mau diisi, kalau tidak juga tidak masalah karena di sini ada tulisannya opsional. Kemudian kalau sudah bisa kita cek terlebih dahulu apakah datanya sudah sesuai, tanggal masuknya, tanggal lahirnya, nomor telepon, email, dan semuanya ya, datanya sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai bisa kita klik simpan yang ada di kanan bawah. Nah, maka nanti datanya akan masuk di sini ya, NIK 04372021, nama Andika Marta, kepala unit, aktif tanggal sekian, kemudian masa kerjanya sudah 1 tahun 7 bulan. Nah, seperti ini ya. Untuk tambah staf menggunakan tombol tambah staf. Kalau mau menambahkan lagi juga tinggal klik tambah staf. Nah, nanti tinggal diisi nama relawan-relawannya. Nah, kemudian di sini juga ada import staff ya. Ya, import staff ini menambahkan banyak data. Nah, akan kami contohkan untuk import staff. Untuk import staff nanti kita juga akan menggunakan ini ya, master generate import, aplikasi tambahan yang harus kita gunakan untuk eh, mendapatkan template-nya, mendapatkan data yang akan kita upload. Nah, untuk caranya kita bisa klik import staff di sini. Nah, akan muncul ya seperti ini import staff. Lalu kita bisa klik di sini ya. Klik here, ini tulisan here kita klik untuk mendownload sampel atau template-nya. Bisa kita klik di sini. Nah, kemudian di sini ada import staff template bisa kita simpan. Kita bisa simpan sesuai dengan folder masing-masing ya. Kemudian sekarang bisa kita save. Nah, setelah kita save, kita buka untuk hasil downloadnya. Nah, kemudian kita jika sudah ada data di sini ya, tinggal dihapus. Kemudian kita sisakan di kolom pertama ya. Kita sisakan di baris yang pertama. Jadi ditinggalkan yang ada tulisan nick sampai dengan atas nama. Nah, ini jangan dihapus. Nah, kemudian kita beralih ke master generate import, aplikasi tambahan yang kita gunakan untuk memilih atau mendapatkan eh, template-nya. Nah, seperti ini untuk nick-nya ya, kita sesuaikan tadi di 21 berarti nick-nya 22 dan 23. Kemudian kita siapkan namanya, kita input namanya, input jabatannya, departemennya, Bimba Ayuweo, masukkan tanggal masuknya ya. Kita untuk di sini tanggal masuknya menggunakan garis miring ya kalau di sini. Kalau di master generate import kita menggunakan garis miring, tanggal masuk, tanggal lahir. Kemudian untuk nomor telepon kita sesuaikan, email dan nomor rekening bank dan atas nama juga disesuaikan. Nah, seperti tadi ya, di sini ada tanda bintang dan tanda pagar. Ini artinya yang bertanda bintang ini wajib diisi, yang bertanda pagar ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Nah, seperti yang eh, kami contohkan ini ya, ada yang kosong, ada yang terisi. Nah, walaupun di atas ini yang pertama ini kosong, tapi status CSV-nya tetap terchecklist. Nah, ini karena di sini opsional. Tetapi kalau yang bertanda bintang kita tidak isi, nah maka status CSV-nya akan silang dan ini nanti ketika kita upload akan tidak berhasil ya, tidak akan masuk data yang akan kita upload. Nah, jadi dikembalikan untuk datanya. Kita pilih Bimba IWO, maka status CSV-nya sudah checklist semuanya.
Nah, kalau kita sudah pastikan bahwa status CSV-nya sudah checklist keduanya, tinggal kita pilih yang bagian paling kanan, yaitu di kolom CSV ini ya. Di kolom CSV kita pilih, kita blok semuanya dari atas ke bawah, semua datanya kita blok, kemudian kita copy. Ya, bisa menggunakan Ctrl C, bisa kita klik kanan kemudian pilih copy. Nah, lalu kita kembali lagi ke import staff template tadi. Kemudian di sini kita klik kanan, lalu pilih yang paste value. Pilih yang paste value, paste 1, 2, 3. Kemudian setelah itu kita save, ketika ada notifikasi seperti ini kita pilih yes. Lalu ini bisa kita close, kembali lagi ke aplikasinya. Nah, kita upload aplikasinya dengan kita klik gambar yang berwarna merah di sini. Nah, lalu kita ambil di data yang tadi kita simpan ada di folder yang sudah kita siapkan. Nah, kemudian kita pilih di sini import staff template-nya. Kemudian kita open, setelah itu kita import. Nah, maka data-data tadi ya yang akan kita import sudah masuk dan kita akan diberikan laporan di sini ya, import staff result. Kita save. Kemudian kalau sudah di-save bisa dibuka. Nah, maka untuk data yang kita input atau yang kita upload tadi sudah berhasil dan berhasil. Ada dua data di sini laporannya berhasil. Nah, ini bisa kita close, kita kembali ke laporannya. Nah, di sini ya, sudah masuk dua data yang kita masukkan. Ada dua nama guru, kemudian departemennya, tanggal masuknya, masa kerjanya. Nah, ini sudah semua. Ada sehingga ada 4 relawan yang aktif di unit kami. Nah, kemudian itu untuk tambah staff dan import staff ya. Jadi untuk kedua tombol ini bisa dipilih saja salah satu, mau pilih tambah staff saja boleh, atau ketika memang datanya banyak mau menggunakan import staff juga boleh. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan unitnya masing-masing. Nah, lalu di kolom bagian kanan di sini ada kolom aksi. Ada kolom aksi di sini, ada lihat staff, ada ubah staff, dan ada set as out staff. Set as out staff ini untuk mengeset atau untuk menyeting ya, jika guru tersebut atau relawan tersebut mengundurkan diri atau keluar atau resign. Nah, bisa kita klik di sini, kita contohkan untuk set as out staff, kita klik yang bergambar silang. Nah, untuk alasan keluarnya dibiarkan saja, tanggal keluarnya disesuaikan dengan tanggal keluarnya yang bersangkutan. Contoh, yang bersangkutan keluar di tanggal 10. Nah, kemudian untuk catatannya di sini disesuaikan dengan catatan yang bersangkutan resign. Contoh, misalkan mendapatkan pekerjaan baru. Nah, seperti ini. Jadi untuk alasan keluarnya biarkan dikosongi seperti ini ya. Kemudian yang kita isi yaitu tanggal keluar dan juga catatannya. Nah, setelah sudah sesuai tinggal kita set sebagai keluar. Nah, maka untuk guru atas nama Risma Melati ini sudah dianggap keluar ya, sudah keluar dari unit. Nah, jadi sudah tidak membimbakan lagi. Kemudian ketika kita sudah set sebagai keluar, maka di sini muncul untuk delete staff. Nah, jika dibutuhkan bisa di delete ya, bisa dihapus. Tapi untuk tidak dihapus juga tidak masalah ya, tidak ada eh, kerugian ketika kita tidak menghapus data yang sudah keluar. Kemudian di sini ada ubah staff, yaitu untuk mengubah data-data relawan yang ada. Contoh misalkan mau mengubah, nah seperti ini statusnya mau kita ubah, kita pilih aktif atau magang atau resign. Nah, seperti ini ya, bisa kita sesuaikan. Kita simpan di sini. Nah, maka di sini statusnya akan resign. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang selanjutnya ada lihat staff. Lihat staff kita hanya melihat data-data staff yang ada di unit kita. Ini hanya lihat ya, tidak bisa edit. Untuk mengedit tadi kita bisa menggunakan tombol ubah staff yang bergambar buku dan pena. Ya, itu ya Bapak Ibu untuk
tata cara menambahkan data relawan yang ada di unit ke dalam laporan aplikasi kita masing-masing. Dan kita masuk ke laporan selanjutnya atau menu selanjutnya, menu keempat yaitu menu buku induk, menu murid, submenu buku induk, input dan update, ada tombol tambah murid, tombol import murid aktif, download import murid risal, kolom aksi. Ada lihat, edit, hapus, set sebagai keluar, set sebagai aktif, dan perpanjang beasiswa. Kita langsung masuk ke aplikasinya, kita pilih di sini menu murid. Nah, kemudian kita pilih buku induk. Nah, buku induk ini adalah di mana data-data murid ya, data-data murid aktif yang ada di data-data murid yang ada di unit kita masing-masing. Nah, jadi ketika ada murid baru, maka kita bisa tambahkan murid di sini. Ada tombol tambah murid ya, sama seperti tadi, tombol tambah staff, kita bisa menambahkan data muridnya menggunakan tombol ini, ataupun bisa menggunakan tombol import murid aktif. Nah, kemudian untuk NIM, nah, NIM ini berbeda dengan tadi di staff ya. Nomor induk murid ini berbeda dengan staff. Nomor induk murid ini harus, hukumnya wajib menggunakan 9 digit. Nah, 9 digit ya. Ini bisa kita lihat NIM yang sudah aktif di sini ada 043720109. Nah, jadi ada 9 digit yang harus digunakan ya, yang harus digunakan. Nah, jadi ketika nanti ada murid baru, kita bisa contohkan ya di sini untuk tambah murid, kita klik tambah murid. Nah, maka di sini sudah disiapkan ya ada 5 digit angka ya untuk membuat NIM. Nah, karena kita sudah disiapkan 5 digit, artinya untuk selanjutnya kita akan menambahkan 4 angka kembali, 4 digit angka lagi gitu ya. Nah, untuk itu maka jika mau memulai dari angka 1, berarti kita harus memasukkan 3 angka sebelum angka satunya. Nah, contoh seperti ini bisa kita gunakan angka 0001 untuk menambahkan ya NIM bagi murid di unitnya masing-masing. Nah, seperti ini. Jadi ditambahkan 3 angka ketika baru dimulai angka 1. Kalau sudah 2 digit ya berarti menambahkan 2 digit lagi 0 gitu ya. Nolnya 2 digit. Jadi seterusnya seperti ini. 02, 03 dan selanjutnya. Nah, karena hukumnya wajib ya. Kalau tidak ditambahkan 0 nanti tidak bisa ya, tidak bisa terupload nama muridnya. Nah, untuk itu untuk penggunaan NIM ini nanti disediakan 5 nomor cabang, unitnya masing-masing ditambahkan 4 digit angka nomor urut. Nah, kemudian ini untuk disesuaikan ya, disesuaikan untuk NIM selanjutnya kami sudah ada 109, berarti untuk NIM murid yang berikutnya yaitu 110. Nah, berarti saya akan menginput 0110 murid yang ke 110. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk namanya bisa diisikan nama murid yang murid tersebut. Nah, contoh untuk muridnya namanya Mikael. Tempat lahirnya bisa disesuaikan, misalkan lahir di Jakarta, tanggal lahirnya juga bisa disesuaikan. Kalau misalkan umurnya 3 tahun, berarti kurang lebih di umur di di tahun 2023 ya lahirnya. Nah, seperti ini. Misalkan lahir di 1 Januari 2023. Nah, kita bisa sesuaikan untuk penulisan tanggal lahir dan tanggal masuk sama ya, seperti kita menuliskan tanggal lahir dan tanggal masuk di data staff tadi. Harus menggunakan tanda strip kalau mau ditulis manual. Nah, kalau mau dipilih bisa diklik di bagian atas ini ya, bagian tahun dan juga bulannya. Nah, seperti ini bisa diklik, nanti kita bisa pilih untuk tahun-tahun dan bulannya. Nah, kemudian untuk tanggal masuknya disesuaikan dengan tanggal masuk yang bersangkutan. Nah, contoh yang bersangkutan masuk di tanggal 2 Februari. Nah, seperti ini. Tanggal 2 Februari 2026. Tahapannya karena baru masuk berarti tahap persiapan. Kemudian kelasnya kita pilih kelas Bimba Ayuweo
Untuk golongannya, nah golongannya ini bisa kita pilih disesuaikan ya dengan golongan yang berlaku di unitnya masing-masing. Contoh misalkan S2. Nah, ini S2 standar 2 seminggu 2 kali, ini S2. Standar 3 seminggu 3 kali, ini S3. Standar 4 seminggu 4 kali, S4 dan seterusnya sampai S6 ya. Standar 6 seminggu 6 kali. Kemudian ada paket 72 jam seminggu 3 kali. Kemudian ada kelas khusus seminggu 2 kali, K2, K3, K4, K5. Ada kelas beasiswa ya. Untuk beasiswa duafa menggunakan beasiswa full ya. Jika beasiswa duafa bisa menggunakan beasiswa full seminggu 3 kali. Nah, di sini juga ada pilihan misalkan mendapatkan beasiswa 100.000 tiap bulannya. Nah, bisa beasiswa 200.000 setiap bulannya atau beasiswa 50.000 setiap bulannya. Bisa menggunakan kelas ini. Jadi disesuaikan saja. Nah, karena rata-rata ya, rata-rata yang ada itu muridnya S3, jadi kita pilih standar 3 seminggu 3 kali. Nah, ini artinya S3. Nah, kemudian untuk SPP disesuaikan dengan SPP yang berlaku di unitnya masing-masing. Contoh, misalkan SPP-nya yang berlaku yaitu 250.000 ya, contoh misalkan. Misalkan segini, misalkan ada yang lebih lagi juga boleh. Silahkan disesuaikan saja dengan unitnya masing-masing. Nah, untuk penulisan angkanya tidak perlu eh, ditambahkan huruf, angka ataupun apapun ya bentuk rupiah. Nah, jadi menggunakan angka saja, tidak perlu menggunakan nominal, tidak perlu menggunakan tanda baca gitu ya. Tidak perlu RP, tidak perlu titik, tidak perlu koma, strip dan lain sebagainya. Hanya menggunakan angka saja. Nah, contoh seperti ini kita tulis 250.000 tanpa tanda baca. Kemudian untuk petugas trialnya bisa disesuaikan petugas trialnya jika ada askunya ya. Untuk gurunya kemudian kita sesuaikan nama gurunya bisa kita pilih. Lalu untuk nama orang tuanya disesuaikan saja dengan nama orang tua murid tersebut. Nomor telepon juga demikian disesuaikan saja. Kemudian untuk not ini jika ada catatan ya, ada aktif kembali, belum bayar SPP, cuti, ganti golongan, garansi dan murid mutasi keluar, ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Nah, kalau notnya tidak ada yang sesuai dengan ini bisa dikosongi ya, bisa tidak dipilih. Kemudian untuk info, nah info ini dari mana murid tersebut mendapatkan informasi tentang Bimba kita ya. Nah, misalkan mendapatkan informasi dari orang tua murid lainnya, berarti kita pilih yang humas. Nah, humas ini artinya eh, murid aktif atau orang tua murid aktif yang mengajak orang lain untuk mendaftarkan ke unit kita. Nah, ini bisa kita sebut humas di sini. Nah, kemudian alamatnya bisa kita sesuaikan. Misalkan alamatnya alamat domisili sekarang ya disesuaikan dengan alamat Ananda. Nah, disesuaikan saja dengan alamat yang bersangkutan. Nah, seperti ini contoh ya, misalkan. Nah, setelah itu kita cek semuanya, apakah datanya sudah sesuai atau belum. Ya, kalau sudah sesuai, berarti tinggal kita simpan ya. Kita simpan di sini, klik simpan di bagian kanan bawah. Nah, maka data murid yang tadi kita input masuk ya, akan masuk di sini. Nah, di sini eh, ada NIM, tanggal masuk, nama, umur, kelas ya, infonya ada kelas, golongannya, SPP-nya, nama guru, dan catatan. Ya, beasiswa atau tidak. Nah, kalau beasiswa, kalau murid beasiswa nanti akan muncul seperti ini ya. Ini contoh ketika ada murid duafa, SPP-nya 0, seperti ini. Kemudian di sini ada itu untuk menambahkan murid ya, menambahkan murid satu persatu. Bisa menggunakan tombol tambah murid. Kita klik saja nanti tinggal di input NIM-nya.
dan data-data yang lainnya. Kemudian bagaimana dengan import murid aktif? Ya, hampir sama dengan tadi import staff. Kita klik import murid aktif di sini, terus kita pilih klik here ya untuk download eh, templatenya. Setelah kita klik, kita save, kemudian dibuka templatenya. Nah, di sini kita hapus jika sudah ada data yang lain. Kita sisakan di baris yang pertama ya. Kita sisakan NIM sampai dengan SPP. Nah, lalu kita pilih yang di sini. Kita kembali lagi ke master generate import yang tadi sudah kita siapkan. Nah, tadi ada di import staff ya, di nomor satu. Sekarang karena kita akan mengupload nama-nama atau data-data murid, berarti kita menuju ke nomor tiga, import buku induk. Kita klik import buku induk. Nah, maka sudah kami siapkan untuk NIM ya, untuk NIM-nya. Kemudian nama muridnya juga sudah ada, lalu tempat lahir, tanggal masuk, disesuaikan dengan tanggal masuk yang bersangkutan, tahapannya, kelas persiapan atau kelas lanjutan, disesuaikan saja dengan muridnya, kelasnya Bimba Ayuweo, terus golongannya di sini ada S2, S3, S4, dan selanjutnya ya, K3 ini khusus, S3B1 ini beasiswa yang 100.000, beasiswa 200.000, beasiswa 50.000, kemudian duafa. Nah, ini sudah sesuai dengan tadi yang ada di buku induk laporan online. Kemudian tarif SPP-nya disesuaikan dengan tarif SPP yang berlaku, status petugas trial. Nah, di sini ya ada yang bertanda pagar, ada yang bertanda bintang. Sama seperti tadi, yang bertanda pagar artinya opsional, boleh diisi, boleh tidak. Yang bertanda bintang wajib diisi. Kemudian kita isi sampai full, sampai kita lihat di sini status CSV-nya checklist semua ya. Jangan sampai ada yang bertanda silang seperti ini. Nah, kalau bertanda silang artinya datanya tidak akan bisa kita upload. Ya, kalau sudah status CSV-nya di sini sudah checklist semuanya, kita masuk, kita klik ya, kita blok bagian di paling kanan di kolom CSV, kita blok, kemudian bisa kita copy, Ctrl C ataupun klik kanan copy, kemudian kita kembali ke template tadi, kita klik kanan di sini, kemudian kita pilih paste yang value, paste 1, 2, 3. Nah, yang ada gambarnya 1, 2, 3 kita klik. Nah, maka datanya sudah masuk ke sini, kemudian ini bisa kita save ya. Kita klik save. Kemudian untuk notifikasi ini kita pilih yes. Lalu ini bisa kita close, kembali lagi ke aplikasinya, pilih yang warna merah. Nah, kemudian kita pilih yang import murid template karena kita akan mengupload data murid. Jangan sampai salah ya. Untuk templatenya kita pilih import murid template, kemudian kita open. Nah, setelah open tinggal kita klik import. Nah, kita klik import di sini. Nah, tunggu sebentar sampai datanya masuk ke laporan aplikasi kita. Nah, ini ya untuk NIM-nya dari 11, 12 sampai 13. Kemudian di sini ada laporan ya, import student result, kita save. Bisa kita lihat apakah datanya semuanya berhasil atau belum. Nah, dari ketiga data yang kita upload di sini laporannya berhasil, berhasil, dan berhasil. Bisa kita close, kita kembali ke laporannya tadi. Nah, di sini ya untuk tanggal masuknya, namanya, umurnya sudah sesuai dengan data yang barusan kita upload. Nah, itu ya Bapak Ibu untuk import murid aktif. Sekali lagi, Bapak Ibu bisa menggunakan salah satunya saja, mau menggunakan tambah murid saja boleh ya. Misalkan murid barunya ada 10, nah ini bisa ditambahkan 10 kali tambah murid, nah boleh. Atau menggunakan import murid aktif yang juga nanti harus menambahkan di datanya tadi ya, di master generate import. Harus
menggunakan ini terlebih dahulu agar kita mendapatkan data yang akan template yang akan kita upload. Nah, ini ya, bisa digunakan salah satu saja, tidak perlu digunakan keduanya. Nah, kemudian di sini ada kolom aksi. Ada kolom aksi, ada set sebagai keluar, ada lihat murid, ada ubah murid. Lihat set sebagai keluar ini untuk mengeset murid tersebut ya, jika murid sudah keluar ya, sudah tidak aktif lagi. Nah, ini bisa kita set sebagai keluar, kita bisa klik di sini. Nah, contoh seperti ini caranya. Nah, seperti ini. Kita pilih yang murid yang lama ya. Atas nama Fandi Sofyan. Nah, di sini Fandi Sofyan sudah 1 tahun 7 bulan, NIM 52 ya. Nah, di sini kita akan eh, menyatakan bahwa murid ini keluar seperti ini ya. Kita klik bagian tanda yang berwarna silang. Kemudian kita pilih alasan keluarnya. Kita pilih alasan keluarnya. Misalkan alasan keluarnya ini Ananda pindah rumah. Nah, pindah rumah ya. Misalkan tanggal keluarnya tanggal hari ini. Seperti ini ya. Nah, ini kita input semuanya, alasan keluar dan tanggal keluarnya. Setelah sesuai, kita set sebagai keluar. Nah, nanti kita bisa cari lagi atas nama Fandi Sofyan tadi. Nah, di sini ya, atas nama. Nah, di sini atas nama Fandi Sofyan ya. Atas nama Fandi Sofyan ini sudah keluar di tanggal 23 Februari 2026. Nah, di sini juga ada lihat murid ya, tombolnya lihat murid ini untuk melihat data murid, jadi tidak bisa mengedit. Nah, kalau mau mengedit bisa menggunakan yang berwarna yang bertanda pensil dan juga kertas di sini ya. Kita klik coba untuk diubah ya. Nah, untuk murid yang seperti ini juga sekalian penjelasan ya. Misalkan di unit Bapak Ibu ada murid yang cuti, maka di note di sini bisa diklik cuti ya, bisa dipilih cuti dan SPP-nya, misalkan SPP-nya tidak bayar sama sekali, bisa diubah menjadi angka 1 ya, karena tidak bisa nol kalau cuti. Nah, tetapi kalau muridnya keluar, ini bisa diubah menjadi angka 0. Nah, jadi kalau misalkan tadi ya, ini Fandi Sofian ini sudah keluar. Nah, jadi untuk SPP-nya kita nolkan. Ini kalau keluar. Nah, kalau cuti, ya misalkan ya, ada yang cuti. Nah, ini SPP-nya disesuaikan dengan SPP yang berlaku. Misalkan anak tersebut cuti, nah, SPP yang berlaku di unit ini tidak membayar sama sekali. Nah, berarti diisi SPP-nya 1 ya. SPP-nya diisi angka 1. Nah, tetapi kalau misalkan berbayar gitu, misalkan berbayar 50% Pak gitu. Nah, berarti kan separohnya. Nah, bisa diisi separohnya dari SPP yang berlaku. Contoh misalkan separuh dari 250 berarti 125.000. Nah, tinggal seperti ini ya. Jadi ini khusus untuk murid yang cuti ya. Kalau murid cuti, baik itu berbayar maupun tidak berbayar. Kalau berbayar diisi sesuai pembayarannya jika cuti. Kalau misalkan nol berarti diganti angka 1. Tetapi kalau muridnya tadi keluar, SPP-nya diganti nol. Nah, cutinya tentu dihapus ya di sini ya. Nah, seperti ini. Murid tersebut tidak cuti, SPP-nya nol karena murid tersebut keluar. Nah, setelah semuanya sudah sesuai dengan editannya, tinggal kita simpan. Nah, kita bisa cari ya namanya di sini Fandi Sofyan. Nah, tadi di sini Fandi Sofyan. Nah, SPP-nya nol, Ananda tersebut keluar di tanggal 23 Februari 2026.
Nah, itu ya. Jadi sekalian kami jelaskan untuk SPP jika ada yang cuti dan jika ada yang keluar. Jadi SPP-nya diedit sesuai dengan SPP yang berlaku. Ya, itu Bapak Ibu untuk di menu murid buku induk. Kemudian kita akan lanjutkan kembali ke menu berikutnya. Menu berikutnya ada menu kelima yaitu setting, preference. Di sini ada profit sharing atau bagi hasil, ada tahun dan bulan, bulan dan profit share di dalamnya. Kita kembali ke laporannya. Di sini ya ada menu setting, kita pilih yang preference di sini ya. Nah, ini adalah data royalti atau bagi hasil. Nah, data royalti atau bagi hasil ini berbasis 1 tahun. Jadi bisa kita isi eh, di awal ya, di awal dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, di sini ada tahunnya, bisa kita ubah ya. Untuk tahunnya bisa kita pilih. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini untuk tahun 2026. Nah, untuk bagi hasil ya, kalau mitra pasti sudah tahu ya untuk bagi hasilnya dengan Bimba ini berapa gitu. Bisa disesuaikan dengan yang sudah disepakati. Nah, bagi kepala unit yang belum tahu jumlah royalti atau bagi hasil yang harus dibayarkan oleh mitra ke Bimba bisa ditanyakan ke mitranya masing-masing. Nah, kalau sudah tahu bisa langsung diinput semuanya ya seperti ini. Kalau misalkan bagi hasilnya setiap bulannya 10%. Nah, maka tinggal diisi 10 angkanya saja ya. 10 10 10 sampai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, kalau sudah tinggal kita update di sini ya. Nah, untuk royalti dan bagi hasil ini kan basisnya 5 tahun ya, sesuai dengan perjanjian kontrak gitu ya, perjanjian kerjasama antara mitra dan juga Bimba. Jadi untuk kemungkinannya sangat kecil jika ada perubahan gitu ya. Jadi untuk biasanya ini akan berfungsi atau digunakan selama 5 tahun masa kerjasama tersebut. Kalau misalkan ada perubahan, ya tinggal diubah ya sesuai dengan perubahannya. Kalau tidak ada ya dibiarkan saja. Jadi ini bisa di input seumur hidup sekali gitu ya kalau tidak ada perubahan. Yaitu untuk preference, royalti dan bagi hasil. Lalu kita lanjut ke berikutnya ada menu keuangan, penerimaan, input dan update. Ada tombol tambah penerimaan, departemen, tahun dan bulan, kolom aksi, lihat dan hapus. Kita masuk ke laporannya. Di sini ada menu keuangan ya. Kita pilih ke penerimaan. Nah, untuk penerimaan ini kita menambahkan data-data murid yang sudah membayar SPP ya, yang sudah membayar SPP di bulan berjalan. Nah, contoh seperti ini ya. Ini ada departemennya Bimba Aiweo, tahunnya bisa kita ubah sesuai tahun yang ingin kita lihat. Kemudian di bulannya juga bisa kita ubah. Nah, contoh misalkan ya, seperti ini bulan Januari. Nah, data-data murid yang sudah membayar SPP akan muncul di sini ya, seperti ini. Jadi ini di tanggal 2 Januari, pembayaran di tanggal 2 Januari ada 2 murid yang membayar SPP. Nah, ini nanti akan muncul 1 bulan jika ada yang banyak yang membayar seperti itu. Nah, untuk cara inputnya kita bisa klik di sini tambah penerimaan ya. Jangan lupa di sini kita ubah ke bulan Februari. Kita klik tambah penerimaan. Nah, lalu kita pilih salah satu murid yang membayar SPP. Kita pilih namanya. Nah, bisa kita cari ya namanya ya. Di sini bisa kita klik namanya, disesuaikan saja. Nah, misal nama anak yang membayar itu adalah Joshua di sini ya. Nah, Joshua ini sebagai murid baru ya. Kita anggapnya murid baru. Kemudian bayar SPP untuk kita pilih di sini satu ya. Kita klik yang panah ke atas ini. Kemudian bayar tahun dan bulannya di sini kita pilih tahunnya 2026, tahun berjalan. Nah, bulannya ya Bapak Ibu diperhatikan bulannya di sini masih bulan Januari. Ya, bulannya masih bulan Januari. Jadi Bapak Ibu bisa pilih atau bisa klik di sini
Nah, kemudian pilih bulan Februari karena anak tersebut membayar untuk bulan Februari. Nah, kalau anak tersebut membayar bulan Januari, kita pilih Januari. Kalau anak tersebut membayar Februari, kita pilih Februari. Seterusnya ya, kalau Maret kita pilih Maret. Jadi disesuaikan dengan bulan yang akan dibayarkan. Jangan sampai salah bulannya, karena yang sering terjadi salah bulan di sini ya, Bapak Ibu. Pemilihan bulannya masih di bulan Januari. Kemudian biaya SPP ini akan sesuai dengan jumlah SPP yang ada di buku induk. Nah, kemudian karena ini murid baru, pastinya akan ada pembayaran pendaftaran. Nah, pembayaran pendaftaran bisa diinput di sini ya. Nah, misalkan pendaftaran yang berlaku di unit adalah 200.000 untuk pendaftarannya. Bisa kita klik ya, disesuaikan nanti untuk nominalnya. Ini contoh 200.000. Kemudian kalau ada voucher bisa dimasukkan di sini. Nah, kalau ada event juga silahkan bisa dimasukkan lain-lain. Nah, ini untuk pendaftaran saja ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan ada pembelian tas, kaos, dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa masuk ke produk di sini ya. Contoh misalkan Ananda selain membayar pendaftaran juga membeli tas. Nah, Bapak Ibu bisa memilih di sini tas Bimba. Kemudian kalau ada pembelian lagi, Bapak Ibu bisa klik tambah. Nah, misalkan oh beli kaos juga. Nah, bisa klik di sini. Nah, ini harganya nanti disesuaikan ya untuk yang ada di masing-masing. Kemudian untuk keseluruhannya ya sekian. Nah, lalu total keseluruhan pembayarannya ini ya sesuai dengan jumlah dari total produk yang dibayarkan, ada pendaftaran, ada tas dan kaos. Nah, lalu untuk metode pembayarannya bisa dipilih salah satu. Misalkan pembayarannya transfer. Nah, kwitansinya ini menggunakan nomor urut saja. Contoh nomor urut satu ya. Ini anak ini membayar yang pertama kali di bulan Februari. Contoh ini di tanggal 2 gitu ya, tanggal 2 Februari. Dia membayar di tanggal 2 Februari. Nah, kemudian setelah itu coba kita cek lagi apakah sudah benar semua datanya. Kalau sudah benar, tinggal kita submit. Nah, maka datanya akan masuk di sini ya, tanggal 2 Februari, kwitansi nomor satu transfer untuk bulan Februari, NIM-nya sekian, nama Joshua, total 560.000. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, jika ada pembayaran lagi, Bapak Ibu tinggal tambah penerimaan di sini. Nah, misalkan ya, untuk penerimaannya ini murid yang lama gitu ya, contoh. Nah, ini tidak ada pembelian tas ataupun kaos, maka Bapak Ibu tinggal isi SPP-nya saja ya, bayar SPP untuk 1 bulan, bayar untuk tahun dan bulan kita bisa pilih Februari. Saya contohkan mungkin yang sudah bayar di bulan sebelumnya ya, agar Bapak Ibu tahu perbedaannya jika yang sudah bayar di bulan sebelumnya atau belum gitu ya. Oke, kita pilih nama Samuel. Nah, seperti ini bayar untuk 1 bulan dan tahunnya 2026 dan ini bulannya sudah Februari. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Kalau di bulan sebelumnya ya, di bulan-bulan yang lain Ananda tersebut sudah membayar SPP, maka data bulannya akan terblokir seperti ini ya. Jadi ini artinya di bulan Januari Ananda Samuel ini sudah membayar. Jadi di bulan Januari di tahun 2026 ini terblokir. Tapi kalau di tahun-tahun yang lain tidak terblokir. Nah, seperti ini ya. Jadi disesuaikan. Untuk tahun 2026 di bulan Januari Ananda Samuel sudah bayar jadi datanya terblokir. Kita pilih yang bulan Februari, biaya SPP-nya sama dengan yang ada di buku induk. Kemudian
Misalkan Ananda tersebut hanya membayar SPP karena sudah murid lama, berarti kita langsung ke paling bawah. Metode pembayarannya misalkan transfer. Kalau misalkan masih cash ya kita tulis cash ya. Disesuaikan saja dengan metode pembayaran yang berlaku di unitnya masing-masing. Kemudian kwitansinya disesuaikan dengan nomor urut pembayarannya saja. Tadi sudah nomor satu ya, ada Ananda tersebut, Ananda Joshua yang bayar pertama. Nah ini pembayar kedua kita kasih kwitansi nomor 2. Dan tanggal penerimaannya disesuaikan dengan tanggal penerimaan SPP-nya. Contoh misalkan di tanggal 2 Februari ya. Nah, setelah sesuai datanya kita submit. Nah, maka di bulan Februari sudah ada 2 murid yang mendaftar ya. Kwitansi nomor 1 dan 2 atas nama Joshua dan Samuel. Totalnya sesuai dengan jumlah pembayaran. Nah, Bapak Ibu, nanti jangan khawatir ya untuk pendaftaran, pembelian buku, kaos, tas, dan sebagainya ini tidak akan mempengaruhi bagi hasil. Karena bagi hasil hanya mengacu kepada data SPP saja, SPP yang masuk ya, SPP yang dilaporkan. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa harus melakukan pendaftaran, nah, tidak ada hubungannya dengan bagi hasil. Nah, nanti kita bisa lihat ya di data bagi hasilnya. Nah, itu ya Bapak Ibu untuk menambahkan data penerimaan pembayaran SPP setiap bulannya. Bapak Ibu bisa klik tambah penerimaan, tinggal disesuaikan saja datanya dengan Ananda yang membayar SPP di bulan tersebut. Kita lanjut ke menu berikutnya. Setelah keuangan penerimaan ada keuangan data SPP, ada departemen tahun dan bulan kolom yang sudah bayar. Kita masih ada di menu keuangan, kemudian kita masuk ke data SPP di sini. Nah, untuk data SPP ini ya, ada departemennya Bimba Ayuweo, tahun dan bulan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini ada data murid yang sudah bayar 500.000 2 murid ya membayar SPP. Kemudian yang belum bayar ini masih ada 65 murid, total yang penerimaan yang belum masuk ada sekian. Nah, sudah dihitungkan ya otomatis. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengetahui murid yang sudah bayar atau tidak? Nah, di kolom sudah bayar ini akan ada tanda checklist ya, ada tanda centang dan juga tanda silang. Yang bertanda centang artinya murid tersebut sudah bayar SPP sesuai ya. Nah, atas nama Joshua tadi sudah bayar SPP tercentang. Atas nama Samuel, nah atas nama Samuel tadi sudah bayar SPP maka bertanda checklist. Yang belum bayar SPP maka Ananda tersebut bertanda silang di sini. Nah, maka dari itu Bapak Ibu bisa cek ke bulan-bulan berikutnya atau bulan ini siapa saja yang belum bayar SPP bisa dicek di keuangan data SPP. Lanjut ke menu berikutnya yaitu keuangan bagi hasil. Ada departemen tahun dan bulan dan laporan bagi hasil. Masih di menu keuangan kita masuk ke bagi hasil. Nah, di sini ya ada departemen Bimba Ayuweo tahun 2026 bulan Februari. Nah, kita coba besarkan sedikit datanya. Nah, di sini ada laporan bagi hasil cabang Bate Gede ya di bulan Februari 2026. Kemudian di sini ada rekapitulasi murid ya, 6 murid aktif bulan lalu 63, murid baru bulan ini 4, murid keluarnya 1, murid aktif ada 66. Kemudian murid duafa ada 2, murid yang harus bayar SPP 64, murid yang sudah bayar SPP 2, murid yang belum bayar SPP 62. Murid yang bayar pendaftaran 1 senilai 200.000, kemudian murid yang bayar SPP 2 500.000. Persentase royaltinya 10%, maka yang harus dibayarkan 50.000. Ini membuktikan ya Bapak Ibu kalau transaksi selain SPP tidak akan mempengaruhi jumlah bagi hasil karena jumlah royalti atau bagi hasil yang dibayarkan ini akan sesuai hanya dengan total
pendapatan SPP-nya saja. Yang lain-lain tidak akan berpengaruh ke royalti. Nah, ini untuk bagi hasil ya. Untuk bagi hasil per setiap bulannya sudah dilaporkan atau sudah muncul di keuangan bagi hasil. Kemudian kita lanjut ke menu berikutnya yaitu menu keuangan kirim laporan berulang setiap bulan. Kita klik tombol tambah data departemen tahun dan bulan. Kita masuk keuangan kembali, kemudian di sini ya paling bawah ada kirim laporan. Nah, kirim laporan ini jika Bapak Ibu mengirimkan laporan bagi hasil gitu ya, sudah membayarkan bagi hasil, kemudian Bapak Ibu laporan bahwasanya sudah dikirimkan untuk pembayaran bagi hasilnya. Bapak Ibu tinggal klik tambah data di sini, kemudian di sini sudah ada transfer manual laporan untuk bulan Februari. Nah, biasanya untuk laporan bulan Februari ini akan dilaporkan maksimal tanggal 5 di bulan Maret gitu ya, tanggal 5 di bulan Maret. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja untuk laporannya. Laporan untuk bulan Februari tanggal bukti bayarnya. Nah, contoh ini untuk tanggal bukti bayarnya di tanggal 1 gitu ya, 1 Maret. Nah, 1 Maret 2026. Nah, contoh misalkan. Kemudian untuk bukti bayarnya ini dilampirkan bukti pembayaran royalti dari mitra ke Bimba. Ya, bukan bukti pembayaran SPP tetapi bukti pembayaran royalti dari mitra Bimba dari mitra ke Bimba. Nah, seperti itu ya. Contoh seperti ini kita cari untuk kita pilih bukti pembayarannya. Nah, contoh. Nah, seperti ini contoh ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya setelah ini terisi semua sudah sesuai, tinggal kita update. Nah, jadi untuk bukti pelaporannya kita kirim laporan ini laporan untuk bulan 2 ya atau bulan Februari, tanggal kirim laporannya tanggal 1 Maret 2026, tanggal kirim upload laporan tanggal 23 Februari. Nah, contoh info seperti ini, SPP-nya sekian, persentasenya 10%, harus bayar 50.000, transfer manual, bayar buktinya ada di sini. Nah, kalau misalkan ada perubahan, Bapak Ibu bisa klik di sini ya, ubah tanggal laporan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan data terupdate ketika memang ada perubahan pembayaran royaltinya. Ya, itu untuk kirim laporan yang tentunya dilaporkan setiap bulannya gitu ya. Untuk bulan Januari dilaporkan di maksimal tanggal 5 bulan Februari, Februari, Februari maksimal tanggal 5 Maret gitu. Jadi bulan bulan berjalan dilaporkan bulan berikutnya seperti itu. Kemudian setelah keuangan kirim laporan, yang terakhir ada DPU, data perkembangan unit, ada departemen, tahun, DPU ya, data perkembangan unit, ada murid, keuangan, grafik, data perkembangan unit. Kita coba cek DPU di sini ya, di bawah menu keuangan. Nah, di sini ada departemennya Bimba Ayuweo, ada tahun 2026, kemudian ini data perkembangan unit selama 1 tahun di bulan Januari sampai dengan Desember ya. Nah, ini contoh di bulan Januari ada murid baru, murid keluar, murid aktif, murid duafa, total pendaftaran, total pendapatan SPP, kemudian jumlah royalti ya, tanggal kirim laporan. Nah, kalau misalkan royaltinya sudah ACC atau sudah diterima oleh Bimba, maka di sini nanti akan ada tanggal gitu ya, sudah ada tanggalnya. Nanti itu artinya sudah dicek atau sudah divalidasi oleh tim pusat. Nah, seperti itu. Kemudian di bawah di sini ada grafik perkembangan unit. Ini grafik angkanya ya. Angkanya seperti ini di bulan Januari 63, bulan Februari 66. Kalau bulan Januari 63, 66 ini grafik batangnya seperti ini. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di tahun sebelumnya ya yang sudah berjalan lama.
Tuh, nah, seperti ini. Nah, kalau ada perkembangan ya, ada naik turunnya nanti akan kelihatan di sini. Nah, seperti ini. Ini akan terisi 1 tahun seperti ini. Ya, itu ya, Bapak Ibu, untuk proses belajar kita pada hari ini, belajar untuk laporan aplikasi ya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab untuk eh, tentang laporan aplikasi ini. Baik yang sudah pernah menggunakan laporan aplikasinya ataupun mungkin yang baru, jika ada kendala, jika masih bingung, silakan bisa ditanyakan. Nanti mungkin ada juga Bu Lucy yang membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya, silakan Bapak Ibu, kami persilahkan jika ada pertanyaan langsung kita buka, bisa buka mic, bisa langsung raise hand. Dari Bimba Mahnolia, silakan sudah raise hand di sana. Assalamualaikum Pak Arif. Mohon maaf Ya, off cam Pak karena kendala sinyal. ya, Waalaikumsalam Bimba Mahnolia. Dengan Ibu siapa di sana? Saya Wiji Pak, Ibu selaku Wiji ya, selaku kepala unit atau mitranya Bu? saya selaku kepala unit Pak di Bima Magnolia. Oke, silakan Bu pertanyaannya. Maaf ya Pak sebelumnya saya off cam karena terkendala Ya, jaringan. Kalau ya tidak dinyalain apa-apa Bu. ini Pak buffer gitu. Ya, nggak apa-apa Bu. Baik, jadi gini Pak pertanyaan saya. Kan beberapa murid itu ada nih Pak yang misalnya sudah masuk ke Bimba, terus off dan nantinya tuh masuk kembali ya Pak. Ya, betul Bu. Eh, jadi selama ini saya kalau ada murid masuk kembali karena datanya sudah ada, saya nggak kasih NIM baru nih, tapi saya pakai data dia sebelumnya. Terus saya set aktif kembali kan ya Pak jadinya. Nah, ternyata setelah ini selama saya cek itu, saya itu cuma set aktif kembali tanpa merubah tanggal masuknya lagi Pak. Jadi di DPU itu pas saya cek itu kok berbeda dengan laporan fisik yang saya sudah tulis. Saya kan ada laporan manual juga ya Pak. Sama Ya, saya cek betul Bu. di aplikasi, kok bulan sebelumnya perasaan saya ini udah cocok. Tapi ketika di, dicek lagi, ternyata pas saya lihat itu, pas saya aktifin muridnya kembali itu, karena nggak mengubah tanggal ya Pak. Jadi si murid itu tuh kayak tercatat dia belum bayar SPP nih di bulan-bulan selama dia off gitu. Itu gimana ya Pak? Kalau yang udah berjalan itu apa perlu saya ubah lagi atau untuk next ke depannya aja? Ya, baik. Terima kasih Bu Wiji di Bimba Mahnolia untuk pertanyaannya ya. Masih Ya, Pak. ya, mungkin bisa dibantu oleh Bu Lucy untuk menjawab pertanyaannya. Ya. Hmm. Ya, halo Bu Lucy. Halo Pak Arif. Ya, pertanyaan sudah bisa diterima ya Bu Lucy ya. Ya, baik. Saya bantu Ya, jawab untuk unit Magnolia Residence ya perihal jika ada murid yang aktif kembali itu lebih baik menggunakan NIM baru, Bu. Jadi datanya masuk lagi ke yang terbaru karena jika memakai data yang lama nanti seperti yang tadi Ibu jelaskan ada SPP yang menunggak di bulan saat anak itu keluar seperti itu, Pak Arif dan Bu Wiji. ya, baik. Terima kasih Bu Lucy. Jadi tidak masalah ya Bu Lucy, namanya sama tetapi kan NIM-nya tetap berbeda gitu ya Bu Lucy ya. Iya, benar sekali. Nah, Bu Wiji, bagaimana Bu Wiji di Bimba Magnolia? Baik, terima kasih Bu Lucy untuk arahannya. Berarti kalau yang sudah berlalu ini dibiarkan saja atau perlu revisi? Nggak apa-apa, dilanjutkan saja Bu. Jadi laporan terbaru di 2026. Oh baik, jadi mulai 2026 ini kalau ada murid lama yang aktif kembali dibikin NIM baru saja ya Bu ya. Iya, benar sekali Bu. Terima kasih banyak Bu Iya, Lucy dan Pak Arif. terima kasih kembali. Ya, baik. Terima kasih Bu Wiji untuk pertanyaannya. Dan mungkin ada Bapak Ibu
mitra ataupun mungkin kepala unit yang ingin berdiskusi kembali, ingin bertanya, silahkan. Bisa langsung dibuka mikrofonnya, sebut nama unitnya, silahkan. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang masih ingin bertanya, masih bingung ya, atau mungkin masih belum paham terkait penjelasan saya karena mungkin penjelasannya terlalu cepat, atau mungkin ada yang sudah pernah mengisi gitu ya, ada kendala dari laporannya, bisa ditanyakan ya, mumpung masih ada waktu. Ya, apakah sudah tidak ada yang bertanya? Dari Bu Lucy ingin bertanya ke unit atau tidak? Sepertinya cukup ya Pak Arif karena memang tidak ada yang bertanya lagi. Mungkin nanti untuk hasil rekamannya eh, bisa di-share ke mitra-mitra atau kepala unit yang ikut training hari ini. Iya, baik. Kalau cukup ya, berarti karena sudah tidak ada yang bertanya dan juga eh, Bu Lucy kira juga sudah cukup dan penjelasan saya juga saya kira sudah cukup. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Lucy bahwasanya nanti untuk master generate import untuk record ya, hasil record training kita hari ini eh, nanti juga akan kami kirimkan melalui email ya, ataupun mungkin nanti melalui grup yang tersedia ya, melalui email yang kemarin juga sudah didaftarkan oleh Bapak Ibu. Oke, baik ya Bapak Ibu, itu tadi ya untuk penjelasan kami di training aplikasi laporan kepala unit, utamanya untuk unit mitra, yang tentunya tadi sudah kami sampaikan di awal bahwasannya ini hukumnya wajib ya untuk mitra melaporkan kegiatan ataupun melaporkan eh, transaksi di unitnya masing-masing karena berkaitan dengan tadi ya, bagi hasil dengan kerjasama antara mitra dan juga Bimba. Maka dari itu kami harapkan untuk Bapak Ibu bisa sesegera mungkin jika memang unitnya eh, sudah menerima data ya, ataupun sudah mendapatkan, sudah berjalan unitnya dan juga sudah diwajibkan untuk melaporkan unitnya masing-masing. Ya, baik Bapak Ibu, demikian acara untuk training aplikasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian sudah ikut belajar bersama di training aplikasi pada hari ini. Dan juga tentunya kami mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kendala dalam menyampaikan proses pembelajaran pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di training aplikasi bulan depan. Saya akhiri untuk training ini dengan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Bimba, tetap Tetap semangat semangat dan dan terus terus belajar. belajar. Relawan pembelajar Bimba, berbuat Berbuat baik baik dengan dengan bijak. bijak. Nah, Nah, terima Terima kasih, Pak. kasih. terima